Setelah kita memasuki ruangan lab, kita harus menaruh tumbler dan tas kita di tempat yang disediakan. Nah, kita jangan lupa memakai name tag, serta jangan lupa mengerjakan tugas awal yang akan dikumpul setelah masuk ke lab. Dan juga setelah masuk lab, kita akan mengabsen data diri, dan setelah itu kita akan berjalan ke meja modul yang telah disediakan. Sebelum memulai praktikum, kita akan dihadapkan dengan pretest, yaitu tes awal yang berupa soal yang berhubungan dengan modul yang akan dikerjakan. Kita harus menjawabnya dengan benar dan sebetul mungkin. Setelah waktu yang ditentukan selama 15 menit berakhir, asisten lab akan mengambil kertas dan juga soal yang telah kita kerjakan. Setelah selesai melaksanakan tes awal, jangan lupa membaca modul yang telah diberikan. Sebelum memulai praktikumnya, kita juga harus mengisi beberapa formulir, yaitu formulir peminjaman alat. Cara pengisiannya akan dijelaskan oleh asisten labnya, dan juga kita harus mengisinya dengan benar sesuai label yang telah dibuat di beberapa alatnya. Langkah pertama dari praktikum pengukuran dan ketidakpastian, kita harus mengukur berat dari kelereng dan juga beban gantungnya menggunakan neraca digital agar kita mengetahui berapa massa dari beban gantung dan juga kelerengnya. Ini adalah beberapa alat-alat yang akan digunakan pada saat praktikum pengukuran dan ketidakpastian. Selanjutnya kita masukkan kelereng ke dalam micrometer screw yang bertujuan untuk mengukur diameter dari sebuah kelerengnya. Kita harus melakukan percobaan ini selama 10 kali, dan kita harus melakukannya secara berulang dengan tempat yang berbeda pada kelerengnya. Dan jangan lupa menuliskan data dari hasil pengukuran kelerengnya. Nah, selanjutnya kita akan mengukur tebal dari beban gantungnya menggunakan micrometer screw. Percobaan ini coba dilakukan sebanyak 10 kali dengan tempat-tempat yang berbeda pada beban gantungnya. Kita harus teliti dalam pembacaan skala utama dan skala nonius pada micrometer screw. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran diameter pada kelereng yang menggunakan jangka sorong. Ini kita lakukan sebanyak 10 kali percobaan dan dilakukan dengan tempat-tempat yang berbeda pada kelerengnya. Kita harus teliti dalam pembacaan skala utama dan nonius pada jangka sorongnya. Setelah itu kita juga melakukan hal yang sama pada beban gantung, yaitu kita akan mengukur tebal dari beban gantung tersebut menggunakan jangka sorong. Kita lakukan percobaan ini sebanyak 10 kali dengan tempat-tempat yang berbeda pada jangka sorong. Kita harus teliti dalam pembacaan skala utama dan skala nonius pada jangka sorong. Setelah selesai mengukur tebal pada beban gantung sebanyak 10 kali, kita akan mengukur diameter pada beban gantung sebanyak 10 kali percobaan menggunakan jangka sorong.
Kita juga akan mengukur diameter dari beban gantung menggunakan mistar yang dilakukan sebanyak 10 kali percobaan. Kita harus sangat teliti dalam pembacaan berapa banyak atau berapa ukuran beban gantung tersebut. Kita juga tidak lupa harus mengukur tebal dari beban gantung tersebut sebanyak 10 kali menggunakan mistar. Setelah percobaannya selesai, kita harus membereskan alat-alat yang telah kita gunakan dalam melakukan percobaan tersebut untuk kita kembalikan kepada asisten labnya. Sebelum mengembalikan alat praktikum, kita harus mengisi formulir pengembalian alat, dan setelah kita mengisi formulir pengembalian alatnya, asisten lab akan mengecek alat tersebut kondisinya sesuai dengan kondisi yang ditulis pada kertas. Setelah selesai menulis hasil pengamatan, kita akan memberikannya kepada asisten lab untuk dikumpulkan bahwa tandanya kita telah selesai melakukan praktikum. Setelah selesai melakukan praktikum, kita sudah bisa keluar dari lab dan pulang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan laporan praktikum fisika dasar 1 pada modul 1, yaitu pengukuran ketidakpastian. Jadi yang pertama itu ada judulnya, ada hari dan tanggalnya, baru nama praktikan, NIM, kelas, prodi, sama asisten labnya, baru ada logo labnya, ada logo delnya, dan ada tahun praktikumnya. Jadi pada selanjutnya itu ada bab 1 itu tujuan, bagian 1 tujuan dari praktikumnya, dasar teorinya, yang kedua ada dasar teori seperti 2.1 pengukuran, 2 ketidakpastian, seperti ini dasar-dasar teori yang ada pada saat praktikum, ada angka penting, nilai skala terkecil, dan skala Nulius. Selanjutnya ada alat dan bahan, alat-alat yang kita gunakan serta bahan pada saat melakukan praktikum modul 1 pengukuran ketidakpastian, seperti penggaris, jangka sorong, mikrometer skrup, dinamometer. Ini tidak dipakai saat praktikum karena keterbatasan alat set digital dan juga beban gantung yang program serta kelereng. Yang keempat itu adalah prosedur percobaan. Ini langkah-langkah saat melaksanakan praktikum. Bisa dilihat seperti ini. Dan yang kelima itu ada data dan pengolahan. Ini adalah hasil yang kita dapat saat praktikum. Nanti asisten labnya akan memberikan apa saja data-data yang perlu untuk data pengolahan ini. Ini ada data, ini adalah apa yang perlu kita analisis setelah kita mendapatkan data dari hasil praktikum tersebut, seperti mencari diameter, tebalnya, inilah. Oke, selanjutnya ini nanti akan diberitahu oleh asisten labnya karena ini termasuk dari penilaiannya juga. Dan yang keenam itu ada yang ketujuh itu ada kesimpulan dan saran. Setelah kita analisis data, kita akan membuat kesimpulan dan sarannya. Apa kesimpulan kita dapat dari praktikum itu dan saran untuk praktikum selanjutnya.
baru ada daftar pustaka. Saat membuat laporan praktikumnya ini, kita bisa mengambil beberapa referensi dari beberapa media seperti Kompas atau jurnal, dan gambar-gambar dari itu. Ini adalah lampiran dari yang terakhir itu. Sebenarnya itu adalah lampiran seperti entah foto setelah melakukan praktikum. Sekian, terima kasih.